Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sally Ame. Maaf banget baru upload video lagi setelah 2 bulan. Terakhir aku upload tentang kayak ke pasar Ramadan gitu waktu bulan puasa. Dan hari ini spesial banget karena aku bakal nggak ngapa-ngapain, tapi bakal storytelling atau cerita tentang pengalaman aku waktu ke Korea kedua kalinya. Seperti yang kalian mungkin udah tahu, kalau aku tuh ke Korea udah kedua kali. Jadi yang pertama itu bulan November 2023, yang kedua itu bulan Oktober 2024, which is baru saja tahun lalu, dan itu belum hampir setahun gitu ya hitungannya. Untuk Korea yang pertama kali itu di 2023 itu bener-bener gak ada apa ya, kayak gak ada cerita sedihnya gitu. Tapi kalau yang di 2024 yang Oktober kemarin itu ada apa ya, cerita ya sesuai sama judul yang udah kalian baca. Ini tuh sebenarnya bukan rasis ya, tapi mungkin lebih ke kayak cara orang sana memperlakukan kita sebagai orang Indonesia itu gimana. Oke, langsung aja ke ceritanya. Tapi by the way, disclaimer dulu, ini aku bukan mau menjatuhkan siapapun, aku bukan mau menakut-nakutin teman-teman yang mungkin mau ke Korea juga atau punya cita-cita mau ke Korea juga. Aku nggak nakut-nakutin sama sekali, nggak ada niatan apapun, tapi di sini cuma untuk sharing dan cerita aja. Karena apa ya, aku juga kayak akhirnya merasakan sendiri gitu, oh ternyata ada yang seperti seperti di video gitu, bukan bukan cuman cerita yang nggak ada buktinya gitu. Dan aku juga bukan mau menjatuhkan Korea atau langsung kayak nggak suka sama Korea tuh enggak, tapi cuman ya itu tadi berbagi cerita. Jadi di sini akan ada 6 tema. Yang pertama itu kejadiannya ada di Oliviang, yang kedua ada di rumah makan BHC, yang ketiga ada di Jihachol atau di kereta bawah tanah, yang keempat ada di itu kalau nggak salah di Songsu. Ya aku inget banget itu di Songsu. Pokoknya Songsu tuh memang bagus banget dan keren banget guys, banyak banget anak muda di situ dan toko-toko yang fancy-fancy itu ada di situ semua, termasuk tamburinsnya Jenny itu juga ada di situ. Yang kelima itu ada di CU. Ya CU itu kayak minimarket gitu lah ya, minimarket yang ada di Korea yang banyak banget tersebar, kayak kalau di Indonesia itu mungkin Indomaret atau Alfamart. Dan yang terakhir ada di mall. Jujur yang di mall ini aku agak lupa sih, tapi ya nanti kita lihat lah ya guys ceritanya di akhir video. Oke, yang pertama aku mau ceritain di Oliviang. Gimana sih ceritanya di Oliviang? Padahal ya waktu pertama kali aku ke Korea yang bulan Oktober bareng Rabbit Habit itu kayak aku juga sering banget masuk Oliviang, tapi nggak sesering yang sekarang ya, yang nggak sesering yang kedua kali karena aku belum begitu paham tentang Oliviang. Jadi pas yang kedua kali aku baru kayak sering banget ke Oliviang. Nah tapi di cerita kali ini Oliviang yang menurut aku kayak rada janggal dan kayak kok gini sih gitu, itu yang malah pertama kali aku landing ke Korea ini bareng keempat teman aku, itu kita langsung ke Myeongdong untuk makan. Terus dari Myeongdong itu kita langsung ke Oliviang, dan itu yang ke Oliviang tuh kita semua masuk gitu, nggak aku aja. Jadi kita semua masuk, dan tapi itu posisinya Oliviang yang di Myeongdong yang beneran gede. Terus banyak orang, super duper banyak banget ya, itu nggak apa ya, nggak orang Korea doang tapi banyak foreigner juga. Nah pas aku di situ aku tuh bukan open ini sih, bukan open just tip, tapi kayak lebih ke mau apa ya, kayak menawarkan teman-teman yang mungkin mau nitip sama aku, tapi kayak teman-teman deket aja gitu, bukan yang kayak open just tip yang kayak cc open just tip tuh enggak. Jadi kebetulan emang sudah ada teman aku yang nitip, jadi di situ aku udah mulai cari. Di hari pertama aku nyampe tuh aku kayak nyempetin gitu kan, aku nyempetin nyari. Terus kan Olive yang itu kayak apa ya, kayak berlorong-lorong ya, dia kayak berlorong-lorong gitu guys. Terus aku tuh kayak nyusurin ke setiap lorongnya kan, nggak kayak cuman satu doang, dan itu berkali-kali. Jadi kayak aku nggak langsung kayak satu lorong habis itu nggak ke situ lagi, aku bakal balik lagi kayak ya muter-muter sambil aku baca-baca, terus sambil aku lihat-lihat kayak ini bukan atau gimana gitu, terus aku sambil chat teman aku juga. Nah pas itu kan aku kayak masih bingung ya produknya apa apa memang ini atau bukan gitu kan, aku sambil nyari-nyari. Terus pas di dalam keadaan rame, tapi yang aku notice memang yang jilbaban waktu itu kayaknya cuma sedikit termasuk aku. Dan juga tampilan aku tuh outfitnya kayak gini, aku bakal tunjukin nih kayak gini. Kayak dibilang menggembel banget tuh enggak sebenarnya, tapi juga enggak yang kayak gimana kayak anak-anak kota banget tuh enggak juga. Kayak pas aku nyari aku kan enggak ketemu tuh barangnya, jadi akhirnya aku kayak yang bolak-balik gitu loh, yang kayak dari lorong A terus aku ke lorong B, nanti balik lagi ke lorong A, terus nanti balik lagi kayak ke lorong C kayak gitu. Terus abis itu dia ada lantai 2 dan aku juga sempat ke atas, terus
terus aku ke atas, terus nanti turun lagi kayak gitu, terus nanti aku ke A lagi, ke B, ke C. Nah tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa waktu aku ngelewatin si mbak-mbaknya yang jaga Olive yang itu kan banyak banget, sampai ada yang mereka tuh naik ke salah satu kursi atau meja gitu buat ngeliat atau mengintai ya, kayak maksudnya mereka kayak jaga-jaga gitu ke orang-orang yang ada di situ gitu. Sambil kalau kalian tahu mereka itu kayak punya HT, terus tapi yang disambungin ke telinga gitu loh, kayak ada headphone earphone-nya gitu, terus bisa buat sambil ngomong gitu, ada mikrofonnya. Nah itu dia tuh kayak pas aku lewat dia tuh sampai dua orang si mbak-mbak tadi karyawan itu ngeliatin, yang kayak sambil ngeliatin, mungkin mikirnya ini bocah dari tadi bolak-balik kagak beli-beli ngapain sih gitu kan. Aku negatif thinkingnya begitu, tapi memang tatapan mereka kayak gitu guys. Kalian tahu kan orang Korea yang kalau nggak suka sama orang juga tatapannya kayak ngeri gitu ya, kayak sinis gitu. Terus habis itu pas sudah aku kayak sambil megang satu barang nih, aku kayak ya sudahlah, aku akan megang satu barang walaupun aku nggak tahu itu benar apa enggak, tapi yang penting kayak aku mikirnya biar mereka ngira aku bakal beli kok gitu, nggak cuma gabut atau mau maling gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba pas aku ngelewatin mereka lagi, mereka kan kayak di tengah-tengah guys, jadi walaupun aku ke lorong manapun aku bakal ngelewatin mereka gitu. Pas aku ngelewatin lagi, mereka tuh kayak yang heboh gitu loh, kayak ngomongnya kayak pakai bahasa Korea gitu, kayak nah. Terus kayak sambil ngeliatin aku kayak kali ini bukan berdua, kayak banyak, terus semuanya juga kayak pada noleh, terus si karyawannya doang ya, bukan seorang orang yang ada di sana. Terus kayak tiba-tiba noleh gitu kan, kayak ngeliatin gitu, terus aku kayak ngerasa dong ya diliatin. Terus aku kayak cuma ngeliatin mereka kayak gini doang gitu, nggak yang kayak ngeliatin takut atau gimana, enggak, karena aku kan nggak berbuat salah gitu ya. Terus aku cuma kayak ngeliatin gini doang. Habis itu ya udah lanjut lagi nih pencarian barang teman aku itu tadi. Nah tiba-tiba nih guys, habis mereka itu mungkin berkompromi ya melewati mikrofon, terus juga kayak akhirnya mereka saling ketemu dan face to face mungkin ngomongin aku ya, negatif thinkingnya gitu. Tapi kayaknya emang bener guys, karena waktu aku ke lorong terakhir yang kayak maksudnya lorong paling ujung itu kan aku kayak banyak di situ tuh. Terus kalau kalian tahu itu tuh lorongnya Olive yang itu bener-bener yang nggak tinggi-tinggi banget tapi bukan pendek juga, jadi mungkin sekitar segini kita kalau kita berdiri, kayak jadi segini gitu loh, tapi kita nggak bisa ngeliat orang di seberang juga, nggak bisa, tapi nggak pendek juga. Kayak tiba-tiba nih ya, tiba-tiba ini misalnya anggap aja nih handphone gitu. Terus pas aku lagi milih-milih itu tuh bener-bener di lorong itu tuh kayak nggak terlalu rame, jadi kayak cuman ada aku, terus ada kayak orang-orang tapi nggak banyak, dan yang kayak pas di space itu cuman ada aku gitu loh yang lagi ngeliatin, aku lupa mungkin serum atau kayaknya serum deh. Terus tiba-tiba tuh ada HP guys, beneran ada HP, ada handphone yang ngelewatin batas si rak tadi. Jadi kayak ini rak, terus tiba-tiba tuh ada HP di atasnya, terus ada suara gitu kayak oh my god. Terus pas itu aku kan langsung notice ya ada suara cekrek itu tadi, dan aku langsung noleh gitu, kayak pertama aku ngadep sini terus ada suara cekrek, aku langsung noleh gitu kan, langsung kayak cepet noleh gitu, ih apaan tuh gitu, kayak maksudnya nyaring banget. Karena kalau kalian tahu ya guys, kalau di Korea itu kalau kita foto orang itu tuh nggak boleh, dan apa ya maksudnya kamera di sana, handphone itu ada suaranya itu loh. That's why itu tuh kayak nyarak banget, kayak kedengeran banget, dan bakal notice gitu loh, bakal ternotis kalau ada yang ambil foto gitu loh. Jadi waktu itu nyaring banget, dan aku pas noleh dan bener aja gitu HP-nya ngarah ke mukaku. Oh my god, jadi kayak pas dia moto cekrek gitu, cuma tangan doang. Kalian bisa bayangin ya, kayak itu tuh cuma ada tangan muncul, terus habis itu megang HP, baru dia tuh kayak ngefoto aku. Pas aku noleh dia langsung kayak habis pas tahu aku noleh dia langsung kayak turunin. Terus aku langsung kayak deg-degan, kayak jadi foto gue gitu, kayak aku foto gitu. Aku nggak habis pikir gitu, kayak mereka kayaknya securiga itu deh sama aku dengan tampilanku yang seperti itu, dan aku juga nggak pakai masker ya saat itu guys. Aku kayak ya udah kayak apa adanya gitu. Terus udah tuh kayak aku langsung lemes aja gitu, kayak ya ampun sampai difoto. Terus akhirnya emang aku langsung kayak kalau orang kayak langsung jalan ke sebelahnya, aku langsung kayak noleh ngeliatin gitu, kayak nyari tahu siapa yang moto, tapi emang tangannya emang tangan mbak-mbak si Olive yang tadi, bukan orang lain, bukan stranger atau apa tuh, bukan. Aku tahu itu tangannya si mbak-mbak karyawan gitu kan. Terus aku mikir kayak oh iya fix aku dicurigain gitu, dia kira aku mau maling atau bagaimana, aku nggak ngerti. Karena di sana emang kayak penjagaannya tuh nggak ada gitu loh guys, nggak ada yang kayak, nggak tahu ya, aku nggak ingat, tapi kayaknya di situ emang kayak nggak ada yang sensor buat kalau misalnya ada orang maling bunyi itu loh. Nah jadi mungkin mereka kayak makanya sampai yang segitunya, aku mikir. Terus akhirnya dari situ ya udah aku langsung kayak cari sesuatu barang yang aku perluin, aku nggak
nyari punya temanku lagi dulu, aku cari barang yang aku perluin, terus aku langsung ke kasir dan aku beli dan aku bayar gitu. Oke guys, panjang banget ya ceritanya. Nah, ini masuk yang kedua, yaitu yang makan di BHC atau ayam BHC itu ya. Jadi itu posisinya malam, waktu kita udah, aku lupa itu hari keberapa, tapi itu udah malam sekitar jam 10, 9 atau 10 ya, aku lupa. Kita berempat nih, kebetulan tour guide waktu itu juga misah dari kita, jadi kita cuma berempat. Kan awalnya berlima tuh, nanti tinggal berempat, kita berempat makan lah di situ. Pas kita makan di situ, si ajusinya, si sajanglimnya ini, itu tuh kayak dari awal tuh emang sudah welcome aja nih, kayak ini ya silahkan gitu, berapa orang, 4 orang, oh ya silahkan duduk, kayak kalian pesan apa gitu-gitu. Terus kita kayak pakai bahasa Korea yang seadanya aja, kayak dia nanya minumnya apa gitu kan, terus kita kayak cuma bul gitu, kayak cuma air putih gitu, kayak seperti biasa ya kalau misalnya rumah makan di Korea itu pasti dapat air putih gitu kan ya. Terus dia kayak no no no, dia bilang kayak nggak ada air putih. Terus kita langsung kayak mikir, lah tumben banget nih, baru pertama kalinya kita makan di rumah makan yang nggak ada air putihnya gitu. Terus habis itu kita kayak oh ya sudah deh, ya udah deh, apa yang ada gitu. Terus dia bilang Coke gitu, dia bilang gitu, Coca-Cola gitu kan. Terus akhirnya kita kayak ya udah Coca-Cola aja, mau apa lagi gitu kan, itu yang paling masih bisa diminum gitu. Akhirnya datanglah pesanan kita kayak sharing gitu karena emang porsinya gede banget. Terus datanglah ayamnya dan datanglah Coca-Colanya nih ya, kayak datang tuh minuman kita. Terus habis itu nggak lama ada pelanggan baru dan ini orang Korea asli. Terus dia kayak masuk dan berbahasa Korea fasih, terus duduk di samping kita, samping meja kita banget. Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau nggak salah satu lagi mungkin itu temannya, jadi kayak bertiga gitu ya kalau nggak salah ingat. Terus mereka itu juga pesan makanan yang ada di situ gitu kan. Terus kalian tahu nggak sih guys, tiba-tiba si Sajangnim tadi yang bilang nggak ada air putih, beliau naro secangkir yang kayak benar-benar cangkir gede, terus mereka taruh di meja pelanggan sebelah gitu. Kayak what? Tadi anda bilang tidak ada gitu, kenapa tiba-tiba di meja sebelah ada gitu, dan dikasih gelas-gelas juga, kayak gelas-gelas kecil, gelas-gelas bening gitu untuk minum air putih itu. Oh, mungkin karena kita foreigner terus kayak dikasihnya pesannya ya kalian harus pesan Coca-Cola lah, kayak gitu nggak sih ya mungkin. Terus kalau misalnya kayak orang Korea asli kan mungkin mereka bisa protes ya pakai bahasa Korea gitu, kayak kita maunya air putih, kenapa kamu kasih Coca-Cola gitu nggak sih. Kalau misalnya kayak kita nih, apalagi yang kita si masih muda-muda nih, kelihatan mukanya kayak bocah-bocah banget gitu ya di mata sajanglimnya gitu, jadi kayak ya udahlah pasti mereka terima aja kalau dikasih Coca-Cola ya mungkin. Oke, terus lanjut, ini di Jihachol atau di kereta bawah tanahnya Korea. Aku kayak sedikit terkaget-kaget gitu, kayak oh ternyata iya ya gitu yang diceritain orang-orang yang di sosial media gitu, ada ternyata Ajuma dan Ajusi. Ini lebih ke Ajuma sih, jadi Ajuma itu bisa dibilang kayak apa ya, dia kayak sinis dan kayak kurang suka sama keberadaan kita. Jadi ceritanya itu di Jihachol ini, jadi apa sih, di stasiun ini itu tuh ada liftnya gitu, ada liftnya karena itu kayak ada atas sama bawahnya gitu loh. Dan biasanya kalau nggak ada lift itu tuh pakai eskalator, atau enggak ya udah dia cuma satu lantai, one floor gitu doang kan. Juga sampai mikir gini, apa ini itu Jihacol khusus orang-orang yang lansia ya gitu, kayak karena isinya itu guys bener-bener kayak lebih banyak ya, lebih dominan sama lansia gitu, sama orang-orang usia lanjut gitu, kayak Ajuma, Ajusi gitu banyak, dan banyak juga yang pakai kursi roda gitu. Ini kita waktu itu berlima lagi ya sama si tour guide sama si Kak Sisi. Terus kita tuh kayak ngelihat ada lift, kita kayak ih pengen deh naik liftnya gitu kan, kayak karena pengen aja nyobain lift yang ada di Cihacol situ gitu. Terus habis itu kita kayak ngide, oh iya ayo yuk kita naik liftnya gitu, padahal tuh cuma satu lantai doang guys, bisa naik tangga gitu, ada tangganya, cuman kita juga nggak bawa koper, tapi kita pengen coba aja gitu. Kita ngantri lah nih, pas di depan lift itu emang ada Ajuma kayak ibu-ibu berdua, satunya tuh udah tua banget kayak mungkin nenek-nenek bisa dibilang ya, yang satunya ini masih kayak ibu-ibu gitu, ibu-ibu pada umumnya gitu. Di samping yang sebelah sininya itu tuh ada bapak-bapak, ajusti yang udah pakai kursi roda gitu, mungkin beliau sakit gitu kan, atau memang ada kondisi lain. Terus aku nggak tahu kalau mereka berdua itu saling bertiga itu saling berkeluarga atau bagaimana gitu ya. Terus kita tuh kayak nunggu karena liftnya kan kecil guys, kayak bener mas cuma muat dua, muat tiga
4 orang doang, apalagi kalau pakai kursi roda itu mungkin muat 3 aja gitu sama 2 orang yang berdiri lah ya kan. Sebelum lift terbuka pun aku juga kayak dodol banget ya, kayak kan budaya kita senyum, kayak senyumin orang stranger itu tuh sebenarnya hanya ada di Indo ya. Maksudnya kayak kita tuh kan budayanya menyapa, kayak senyum misalnya ada yang lewat, kayak kayak gitu nggak sih? Tapi kalau misalnya di Korea itu nggak berlaku guys, jangan dipakai gitu, kayak itu tuh nggak berlaku di semua orang yang ada di Korea gitu. Kayak mengira kamu aneh, ada yang mengira kamu malah mengejek kayak gitu, atau ada yang mengira kayak ada yang salah sama mereka gitu. Si ibu-ibu berdua tadi yang berdiri di samping lift gitu kan, terus kayak ngeliatin kita satu-satu, which is ngeliatinnya tuh dari bawah sampai atas, atas ke bawah. Terus kayak mukanya tuh dengan muka-muka murung dan kayak penasaran tapi kayak kesel gitu loh. Kayak aku nggak tahu, mungkin dia ada masalah juga ya, nggak ngerti. Dia kayak ngeliatnya kayak gitu, kayak ngeliatin ke atas ke bawah. Terus aku dengan santainya kayak aku senyumin, kayak terus dia makin makin kayak ngeliatin yang sambil permut-permut gitu loh guys. Terus aku sama teman aku kayak ya udah sih gitu kan, kayak yang penting kita mau holiday gitu kan, kayak mau melanjutkan perjalanan ini gitu. Terus terbukalah liftnya. Pas terbuka itu tuh kayak aku nggak inget persis ya, karena emang ini kejadian udah berapa bulan yang lalu kan. Terus aku nggak inget ya, itu kayaknya ada orang lagi di belakang kita yang juga mau naik, dan itu kayak parubaya juga gitu, yang kayak udah bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Terus kayak akhirnya kita yang mundur lagi, jadi kita seharusnya naik setelah ibu-ibu itu, akhirnya kita berlima mundur lagi gitu kan. Tapi ternyata yang masuk lift ini cuman si ibu-ibu dua tadi. Terus kita pikir kayak, ih kita harus gantian nih, kita nggak bisa naik berlima gitu kan, aku nggak bisa naik berlima sama teman aku, kita harus gantian nih, aku bilang gitu. Jadi kayak, ayo siapa duluan naik, ikut dua ibu-ibu itu, aku bilang kan, ikut si beliau itu tadi yang berdua. Karena kayak maju mundur, akhirnya aku sama Widi teman aku, terus kita naik ke lift itu bareng kedua ibu itu tadi yang sini-sini kita gitu. Terus kita naik, akhirnya teman aku bertiga sama si tour guide itu nggak naik, kayak maksudnya gantian habis setelah ini, karena kan cuma satu lantai ya, satu kedua gitu. Nah pas di dalam lift itu kayak aku masih tahan, kalau nggak aku atau Widi gitu masih tahan tombolnya, karena kita kan masih berempat. Ternyata tuh masih ada satu space lagi, satu orang yang mungkin mau ikut. Tapi tuh kayak ternyata si ibu-ibu tadi ngomong pakai bahasa Korea, ngomong sama si ajusi yang ada di kursi roda gitu, kayak di, which is di deket teman aku yang belum naik. Terus dia kayak ngomong pakai bahasa Korea, kayak kalau yang sedikit aku tangkap ya, dia tuh ngomong kayak, kenapa kamu gak naik kayak gitu. Ternyata itu tuh mereka satu keluarga guys. Kayak aku nggak tahu, kalau mungkin aku tahu aku nggak akan naik gitu ya sama si Widi gitu. Si bapak-bapak ini baik untungnya. Terus dia kayak, nggak apa-apa naik aja gitu, kayak duluan aja, aku nanti aja gitu. Sedangkan dia tuh pakai kursi roda. Terus aku tuh kayak mau keluar lagi sama Widi, tapi kayak udah ditahan sama si bapak itu, kayak udah naik aja berempat. Akhirnya kita naik, dan kalian tahu di dalam lift tuh bener-bener dingin banget, kayak yang muka ibunya tuh kayak masih ngeliatin deh, kayak nggak suka banget gitu, apalagi temennya ditinggal ya yang cowok, entah itu suaminya juga, aku nggak tahu. Pas sudah lift terbuka nih, udah lift terbuka, kita keluarkan sambil kita ngoceh juga pakai bahasa Indonesia, kayak ya ampun segitunya banget deh ibunya ngeliatin kita atau gimana gitu ya. Terus abis itu ibunya keluar nih, ngetap kartu ya, ngetap kartu. Terus beliau keluar dari tapan kartu itu, terus berdiri di dekat tiang gitu. Itu di dalam, posisinya di dalam ruangan gitu kan, di dalam stasiunnya itu. Kita nunggu temen kita yang tiga tadi. Terus kita juga tetap khawatirin si bapak yang pakai kursi roda tadi ya guys, karena kayak karena gara-gara kita, gara-gara aku dan teman-teman tuh, beliau jadi nggak naik sama si keluarganya tadi gitu loh. Tiba-tiba si bapak-bapaknya beneran kalau nggak salah ikut sama teman aku gitu, kayak selanjutnya, kloter selanjutnya. Akhirnya beliau naik. By the way, maaf ya guys, ada suara motor dan mobil dan kendaraan lainnya. Akhirnya si bapak-bapak tadi ya yang pakai kursi roda naik juga sama teman aku. Akhirnya sudah, nah lanjut lagi nih dramanya gitu. Kartunya, aku lupa kartuku atau kartu, pokoknya di antara kami berlima itu kartunya ada yang bermasalah, nggak bisa di tap, nggak mau, kayak bunyinya tuh kayak jeng gitu, nggak bisa lewat gitu loh. Paham kan kalian? Terus ya panik dong, kayak wah kenapa nih, padahal ada isinya loh, ada saldonya, kenapa nggak bisa gitu kan. Terus kalian tahu guys, si ibu-ibu tadi yang bersih berdua itu kan, karena kan nunggu yang si suaminya tadi atau keluarganya tadi, si ibu-ibu tadi tuh malah kayak ngetawain kita gara-gara tuh kartu kagak bisa di tap. Bukan yang ketawa terbahak-bahak gitu, enggak ya guys, tapi kayak rasain tuh kayak gitu loh. Tapi aku nggak bisa memperagakan ya, kayak kalian pasti bisa ngebayangin sendiri gimana tuh si ibu-ibu berdua nggak suka banget sama kita. Terus Steve kayak senang banget kita nggak bisa ngetek kartu. Dan alhamdulillahnya ya, di saat itu tuh ibu-ibu juga nggak ada bantu, jangankan bantu, beliau malah kayak
mensyukurin kita gitu, kayak nggak bisa lewat. Terus akhirnya ada bapak-bapak yang ternyata yang kloter ketiga, yang aku bilang kayak ada bapak-bapak sama ibu-ibu lagi, itu kan kloter ketiga tuh naik ke liftnya. Nah terus pas liftnya terbuka, bapak-bapak itu baik banget guys, beliau nolongin kita dan bantu ngetepin pakai kartunya dia. Aku nggak tahu dia punya 2 kartu atau gimana, atau ada caranya atau gimana ya. Terus dia kayak it's okay, okay gitu, dia bisa bahasa Inggris sedikit, terus dia ketep kartunya, terus kayak go go go, sudah lewat 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 gitu. Akhirnya kita bisa lewat. Wah, aku nggak habis pikir sama yang ibu-ibu itu tadi sih, kayak tapi kita ya nggak boleh bagaimana bagaimana ya, kita tetap, makanya aku tadi tuh tetap senyum karena biar beliau itu ya merasa kalau kita tuh nggak jahat loh gitu, kita juga di sini juga cuma mau liburan loh gitu, tapi beliau malah kayak semakin sinis gitu. Oke lanjut guys, yang keempat itu ada di Songsu, itu kayak tempat fancy dan store-store yang bagus-bagus banyak banget di sana. Terus banyak anak-anak muda juga dan banyak foreigner juga. Terus di sana tuh kayak ada tamborin, terus ada marhenjade. Nah, kebanyakan di sana juga banyak store parfum gitu kan. Banyak banget orang yang jual parfum. Nah, ternyata di Korea itu juga sama ya sama di Indonesia. Kalau misalnya kita jalan random terus tiba-tiba ada yang jual parfum, nah di depan-depan store-nya itu tadi ada mas-mas atau mbak-mbak yang nawarin parfumnya, atau dikasih tester kayak modelan selebaran kertas kayak gini, terus disemprotin parfum, dikasihkan ke kita yang lewat gitu. Nah waktu itu posisinya masih pagi ya guys, terus belum terlalu rame, masih yang kayak sedikit pengunjung di jalanan gitu, semua orang pada jalan kaki karena itu emang untuk tempat pejalan kaki gitu, bukan yang kayak di pinggir jalan itu, enggak, kita kayak masuk kayak ke dalam komplek gitu. Terus kayak ya orangnya nggak begitu banyak masih. Terus waktu itu berjejerlah toko-toko parfum gitu kan. Ada satu store parfum, dia itu udah kayak karyawannya udah pada standby gitu loh di depan-depan toko mereka dengan membawa selebaran ini tadi yang kecil-kecil, ini kegedeannya, yang kecil-kecil kayak gini. Terus mereka udah kayak siap untuk mempromosikan nih. Nah kebetulan si mas-mas ini juga good looking dan ada kayak mungkin mbak-mbaknya juga, aku lupa, pokoknya kita ke distractnya tuh sama si emas-emas gitu ya, maklum lah kita adalah perempuan opa-opa hunter, tapi bohong, bercanda guys. Jadi aku dan keempat temanku, jadi kita berlima itu jalan kayak berdua sama bertiga gitu. Mas itu berdiri di depan store sambil kayak megangin parfum, dan ini ya tadi dia tuh kayak ngomong bahasa Korea kayak silakan ayo mampir sosial kayak gitu-gitu. Kita semua teman-teman aku tuh kayak emang agak berharap sih kecil gitu, berharap kecil kalau kita tuh bakal dikasih sama si yang dia kasih itu ke orang-orang, karena kita jalan tuh kan kayak jarak pandang kita tuh jauh ya, kita ngelihat ada dia itu ngasih kayak selebaran tadi ke orang-orang gitu, kayak ke orang-orang, dan emang kayak orang-orang yang dikasihnya tuh kebanyakan kita lihat masih orang-orang Korea gitu guys. Aku nggak tahu ini mungkin termasuk rasis kali ya, ini real, aku nggak ngada-ngada, bener-bener kayak kejadian dan aku lihat sendiri gitu kan. Nah kita kan kayak jalan gitu kan, berdua dan mendekatin lah si mas itu, karena emang dia berdiri di pinggir jalan, di pinggir store-nya dia, dan emang kayak mau membagikan ini tadi kan. Terus kita emang kayak bukan mendekati dia, tapi emang kita menjalani jalanan yang sama yang dilalui orang-orang yang ada di situ. Terus kalian tahu guys, pas kita udah mendekat, masa si mas-mas tadi tuh nggak ngasih ininya, dan dia tuh bener-bener padahal kita udah kayak siap-siap nerima, kalian paham kan, kayak kita udah kayak jalan terus kita udah ngeliatin dia, harusnya kan dia sergap dong, kayak ini dia kamu harus coba, ini wangi banget gitu nggak sih, kayak istilahnya gitu. Dia enggak guys, kalian tahu di gimana? Terus kita jalan, aku nggak inget siapa yang di depan, antara aku sama Widi atau si Abel sama si Naila gitu kan, aku juga lupa kasusnya di depan apa di belakang gitu. Nah aku ingat banget pas kita lewat tek 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 tek, dia bukannya kayak gitu, enggak, dia malah pas dia tadi kayak gini sama orang, kan di depan kita tuh masih ada orang ya, kayak jarak kita antara orang depan kita itu tuh deket banget, jadi kayak kelihatan banget kalau dia tuh emang gak mau ngasih kita. Jadi orang yang di depan kita tuh sudah kayak nerima kayak kamsahamnida gitu kan, terus dia kayak pas kita mau lewat dia langsung tarik dan dia langsung hadap ke sana. Sumpah itu bener-bener hadap ke sana, dia nggak mau kasih guys. Sepenting itu kah testernya, aku nggak tahu, atau mungkin dandanan kita. Aku bakal tunjukin juga, ini adalah outfit kita waktu di Songsu. Nggak gembel-gembel banget kan guys, tapi emang kayak mungkin menurut mereka, di kacamata mereka kita tidak meyakinkan. I don't know lah guys ya. Tapi kita itu, aku sampai kayak dek gitu, kayak ya ampun segitunya gitu. Terus sampai si Naila, aku inget banget, Naila tuh langsung kayak bertanya-tanya, terus kayak noleh lagi ke masnya. Pas kita jalan kan kita selalu pasti jalannya ke depan dan pasti kayak udah ngelewatin dia, kita kayak noleh lagi, dia langsung ngelanjutin ngasih lagi ke orang-orang yang ada di situ.
kecuali kita berlima. NANI? Udah, habis itu kayak Nela langsung tanya, ih kok kita nggak dikasih ya kak? Kok kita dilewatin sih? Kok dia malah kayak buang muka sih? Terus aku kayak jawab, I don't know. Nggak tahu sih, parah banget sumpah. Padahal kita ya sebenarnya kita emang berharap sih, kayak aku penasaran gitu kan ya sama parfum-parfum yang berseliweran di Korea gitu karena emang harum-harum, tapi nggak dikasih. Tapi kita ke mana, ke Tambourines, dan temen aku beli Tambourines. Maaf ya mas, kita nggak beli parfum kamu. Oke, next ini ada di Siu. Siu sih yang kayak Indomaret yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi Siu ini memang banyak banget bersebaran di Seoul gitu, di mana aja gitu di Korea. Nah, ini kejadiannya bukan sama aku, tapi aku dengar cerita dari teman aku yang namanya Widi, dimana dia juga partner teman aku jalan-jalan waktu ke Korea kemarin, si customer yang trip gitu kan. Nah, dia cerita gitu, aku lupa dia pagi, malam, sore gitu, aku nggak inget. Dia ada ke Siu bersama dua adiknya ini tadi, si Abel sama Naila. Jadi si Widi ini cerita, katanya dia itu ke Siu, terus dia tuh kayak nyari-nyari snack lah ya, nyari-nyari mungkin memang mau beli minum, terus sambil beli snack gitu kan. Terus ada raknya tuh mungkin snack-snack atau bagaimana, si Widi itu mau ngambil tapi nggak mau yang paling depan. Aku nggak tahu, mungkin dia ada apa ya, kayak macam-macamnya gitu ya, kayak kayak jajan, kayak snack yang mungkin ada macamnya, mungkin ada pedas, asin atau apa gitu ya. Dia itu mau ngambil yang paling belakang gitu kan. Itu kan pasti kita harus ngambil yang depannya dulu ya, kayak kita ambil dulu yang depan, baru kita ambil lah yang belakang gitu kan. Aku nggak inget ya, aku nggak inget dia ceritanya akhirnya dia beli itu jajannya atau enggak, aku nggak inget. Tapi dia cerita gimana tuh si penjaga tokonya, si Siu itu ya. Jadi si Widi ini pasti dong dia ngembalikan lagi tuh makanan yang tadi udah di depan-depan tadi, yang kayak snack-snack yang depan, dimasukkan lagi lah kerak itu gitu kan, kayak dimasukin. Terus kalian tahu, si Widi cerita itu si bapak-bapaknya itu datang ke Widi, bukan datang ke Widi ya, maksudnya datang ke rak itu sambil kayak mendengus kesal gitu loh, kayak misalnya kenapa sih ini diubah gitu susunannya gitu loh, kayak beliau kayak langsung nyusun ulang gitu loh guys, di depan Widinya gitu kan. Paham gak sih? Sebenarnya kalau di Indonesia, bukan di Indonesia sih, maksudnya kayak yang kita tahu lah ya, etikanya kan nggak seperti itu gitu loh. Kayak ya mungkin beda kali ya, mungkin mereka kayak nggak peduli kalau mau orang tuh tersinggung atau enggak, itu mungkin ya biasa aja gitu. Oke guys, last but not least, itu ada di mall kejadiannya, yaitu ada di Cox. Gimana sih bacanya? Cox atau gimana lah pokoknya, begini tulisannya ya, yang ada library-nya yang terkenal banget itu. Kita ke situ terus apa ya, kayak gabut aja gitu, pengen ke situ, ke satu store. Lagi-lagi kita berenam kali ini, ada Kak Satria, ada tim Tayang Trip waktu itu, beliau juga ke situ gitu. Terus tapi yang masuk ke store ini kalau nggak salah itu kayak yang cewek-ceweknya doang deh, karena pada banyak bisa gitu loh guys. Nah yang aku ingat waktu itu nggak salah ya sama Kak Sisi gitu, masuk ke store ini, aku lupa store-nya apa, dia kayak jual baju dan aksesoris, pokoknya baju, tas, sepatu, aksesoris. Ini nih kejadiannya si pegawai tokonya itu si mbak-mbak kali ini ya, bukan mas-mas atau bapak-bapak, ini mbak-mbak muda kayak kita, bahkan mungkin umurnya lebih muda dari kita kan. Tuh tokonya lebar, jadi kayak ada kayak per apa sih, kayak kamu jaga bagian baju, bagian celana misalnya, atau bagian sepatu, dan ini tuh bagian aksesoris. Kayaknya ini sama Kak Sisi deh, kalau nggak Kak Sisi sama Widi, tapi kayaknya bukan Widi deh, Kak Sisi deh kayaknya. Nah terus habis itu kita kayak datengin nih yang bagian space aksesoris gitu kan. Nah ada tuh si mbak-mbaknya, emang dari awal mukanya udah kayak perengut-perengut gitu kan guys, jadi aku udah kayak nggak enak gitu loh. Dan aksesorisnya itu kayak ada di dalam etalase bening, kayak di balik apa ya, meja bening gitu, ditaruh disusun display gitu. Dan emang banyak banget dan emang bagus-bagus banget, dan juga harganya lumayan pricey gitu. Si kasisi ini pengen coba gitu, bukan pengen coba ya, pengen lihat, pengen pegang gitu loh. Kayak this terus kayak dia cuma ngeliatin doang, kayak pokoknya kayak nggak menanggapin gitu, nggak melayani dengan ramah gitu ya. Terus habis itu akhirnya si kasih sini buka sendiri, karena bisa dibuka guys, kalau nggak salah ya dibuka sendiri atau emang kayak kebuka. Terus akhirnya dipegang lah si anting-anting ini tadi, kalau nggak salah anting-anting atau cincin ya, anting-anting deh kayaknya. Anting-antingnya dipegang, dia kayak ada kertasnya kayak biasa lah ya, anting-anting terus udah kayak anting-antingnya, terus ada kertasnya gini, dipegang lah gitu, dipegang kayak dilihat, ih bagus ya gitu. Terus habis itu dibalikin lagi, karena emang kita nggak niat beli sih, emang kayak mau jalan-jalan aja gitu, karena kita nyarinya album waktu itu. Terus ditaruh lagi,
Dan kalian tahu di saat detik itu juga tuh pegawai toko marah sih mbak-mbaknya, kayak kayak gitu, kayak marah yang kayak nggak suka gitu loh guys. Dia langsung kayak keluar dari etalase itu kan, kayak apa ya, lingkupnya tuh dia di balik meja kan, terus dia langsung keluar yang kayak datangin kita gitu, terus kita kayak geseran, kita kayak bergeser gitu maksudnya, terus dia kayak buka etalase dengan kasar, terus dia kayak ngebaikin anting-anting tadi yang udah kita taruh, padahal kita naruh juga nggak yang kayak sembarangan kok gitu, kita naruhnya rapi kok, tapi dia nggak, dia malah kayak disusun ulang gitu, tapi sambil marah-marah, sambil kayak mendengus, sambil kayak gitu loh, kayak paham gak sih guys. Aku tuh sampai kayak ya ampun segitunya banget, sumpah ini mall loh, ini tuh besar loh, ini di Seoul, ini mall gede gitu, dia bisa kayak gitu. Boom. Oh my god, oh my god, ternyata ada ya orang Korea yang nggak seramah ini gitu. Itu benar-benar bintang satu sih, kalau ada bintang di bawah satu juga kayaknya itu mbak-mbaknya dikasih bintang itu sih. Kayak bener-bener di depan muka kita banget nih, dia kayak nyusun ulang sambil marah-marah. Oke guys, jadi sampai situ dulu ceritanya kali ini, karena emang pengalaman yang aku alamin yang kurang mengenakan gitu ya, berinteraksi sama warga Korea Selatan waktu itu gitu. Jangan khawatir guys, walaupun seperti itu kita bisa tetap ke Korea kok, kita bisa tetap punya mimpi ke Korea, kita bisa tetap berinteraksi sama orang Korea, karena selain cerita yang aku ceritain tadi, banyak banget cerita yang juga menarik dan bagus di sana, dan banyak juga orang-orang baik, contohnya kayak bapak-bapak yang nolongin kita ngetap kartu tadi, dan masih banyak lagi, lebih banyak baiknya kok gitu. Jadi gak usah khawatir dan gak usah takut gitu, insya Allah aman ya. Tapi mohon dimaklumin kalau misalnya nanti akan kejadian juga di kalian ke Korea misalnya, terus kejadian yang dirasisin atau bagaimana gitu ya, kita bawa santai aja sih guys, karena ya kita harus memaklumin, karena mungkin mereka juga dituntut banyak gitu ya, kerja di sana tuh juga susah, cari kerja di sana susah, terus kerjanya di sana tuh kayak susah juga, dan di sana tuh orang-orangnya kebanyakan kayak tidak mengenal istirahat gitu loh, kayak sangat amat semangatnya tuh tinggi, nggak bisa berleha-leha dan nggak bisa santai-santai. Jadi mungkin karena itu juga mereka stres dan capek gitu ya. Jadi ya itu deh, terima kasih banget yang udah nonton, jangan lupa like, mungkin kalian mau komen sesuatu di bawah ya, dan juga jangan lupa subscribe guys, karena kalau aku lihat subscriberku terus bertambah itu membuat aku semakin semangat untuk buat video selanjutnya setiap minggu insya Allah ya. Oke, bye, terima kasih, kamsahamnida.